sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Eka Wahyu Kasih yang sebelumnya sudah berkenan untuk mengundang saya memberikan materi pada hari ini. Selamat sore Pak Eri, selamat sore rekan-rekan semuanya. Jadi hari ini saya akan memaparkan tentang Cikung. Nah, Cikung ini menarik, kalau boleh saya akan sharekan sedikit video. Sekarang saya bisa share? Bisa Pak, silahkan. Ya, jadi ini adalah situasi pada saat di Wuhan kemarin. Jadi tenaga kesehatan di sana tidak hanya memberikan pengobatan, ya. Oke, jadi banyak sekali berita yang mengupas tentang bagaimana Patuancin terutama itu dimanfaatkan di dalam proses untuk mendampingi para pasien COVID yang ada di Wuhan. Dan untuk tenaga kesehatan sendiri yang ada di sana, mereka juga melakukan Cikung, dan dalam hal ini adalah Patuancin. Kenapa Patuancin? Karena Patuancin adalah salah satu jenis Cikung klasik yang sudah cukup familiar di orang-orang di Tiongkok di sana. Namun yang menarik, Patuancin ini juga gerakannya sederhana, mudah diikuti oleh berbagai kalangan usia, maupun untuk yang punya masalah sehingga tidak bisa berdiri, mereka bisa melakukannya dengan duduk. Jadi hari ini saya akan lebih banyak interaktif, Pak Eri. Jadi kalau misalkan nanti Pak Eri ingin menanyakan sesuatu, silakan langsung saja. Kalau saya sendiri juga tidak keberatan seandainya dari rekan-rekan ingin langsung bertanya, tetapi yang pasti kalau tidak salah saya diberi waktu 30 menit ya. 30 menit artinya 30 menit, saya ingin meluangkan waktu 10 menit terakhir untuk kita berlatih bersama. Jadi saya harap rekan-rekan kalau ada yang ikut di sini dan ingin ikut berlatih, nah kalau misalkan ingin ganti pakaian boleh, kalau sekarang pakai rok tapi Anda bawa celana panjang atau celana training boleh juga. Nanti kita latihan bersama. Baik. Lalu yang kedua, sebelum nanti saya masuk kepada latihan bersama, di 10 menit terakhir, saya ingin mengingatkan terlebih dahulu kepada rekan-rekan semua, bahwa di dalam latihan Cikung, itu salah satu yang penting adalah jangan sampai kekenyangan. Nah, jadi terlalu kenyang atau terlalu lapar juga jangan ya. Lalu kedua, ini sekarang situasi di daerah Jakarta dan sekitarnya kan hujan deras, jadi kalau di tempat Anda ada petir juga bukanlah waktu yang tepat untuk Anda berlatih. Jadi nanti Anda bisa melihat saja dan mengamati. Nanti saya akan jelaskan apa hubungannya petir sama Cikung ya. Karena mungkin langsung bertanya-tanya, ini apa ini hubungannya petir sama Cikung? Nah, sebelumnya saya akan jelaskan terlebih dahulu Cikung itu apa. Jadi Cikung sendiri, Ci itu artinya diterjemahkan secara bebas adalah energi. Kung itu artinya adalah suatu latihan yang dilakukan secara terus-menerus sehingga seseorang menjadi menguasai. Sehingga arti daripada kata Cikung itu adalah latihan yang dilakukan terus-menerus sehingga seseorang itu mampu menguasai jalannya energi di tubuhnya. Jadi itu kenapa saya sering bercanda terhadap murid-murid saya atau mahasiswa saya, kalau pelatihan Cikung dibikin cuma sehari terus langsung bisa menguasai, nah itu hati-hati, bukan latihan Cikung tapi latihan ilmu sihir. Jadi dari sini jelas sekali bahwa Cikung itu adalah sesuatu yang mau nggak mau Anda harus usahakan dan kerjakan secara terus-menerus. Nah, cuma tidak banyak orang yang tahu bahwa Cikung ini sebenarnya adalah istilah yang baru berkembang di tahun 50-an. Jadi sebenarnya mengemukakan istilah Cikung pertama kali itu di tahun 50-an ya. Jadi saat itu ada seorang dokter, Dr. Lee, dia mempunyai satu sanatorium Cikung di Tangshan. Dia mengemukakan bahwa semua tradisi yang dilakukan oleh orang di Tiongkok selama ribuan tahun itu dirangkum jadi satu menjadi kata Cikung. Nah, sebenarnya tradisi apa saja yang dilakukan pada masa dahulu, karena sebenarnya Cikung itu umurnya sudah lebih tua. Jadi saya ingatkan lagi tahun 50 itu adalah masa di mana mereka mengumpulkan itu semua lalu diberi nama Cikung. Jadi latihan-latihan yang dilakukan ribuan tahun yang lalu untuk menjaga kesehatan itu ada tuna, yang artinya adalah olah
menarik nafas dan menghembus nafas, lalu kemudian ada Taoyin, itu adalah latihan yang sering dilakukan orang pada masa dahulu dengan melakukan peregangan. Lalu kemudian ada Anjiao yang sifatnya adalah dengan pijatan, kemudian ada dengan membimbing energi yang juga disebut sebagai Xingqi. Jadi masih banyak lagi latihan-latihan lain yang dilakukan. Dan sebenarnya semua latihan tersebut itu adalah pengolahan tubuh dengan tujuan untuk pencegahan. Dan sebenarnya latihan-latihan ini yang nanti akan disebut sebagai Qigong itu merupakan bentuk daripada pengobatan tradisional Tionghoa yang paling tua. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena di dalam literatur-literatur kuno atau di dalam literatur-literatur klasik, misalkan seperti Huang Ti Neijing atau Kitab Kaisar Kuning, The Canon of Yellow Emperor, itu disebutkan bahkan di bab pertama dan di bab ke-13. Jadi Kaisar Kuning dalam hal ini Huang Ti, dia bertanya kepada penasehatnya, kenapa orang zaman dahulu itu tidak tergantung dengan pengobatan bila sakit. Jadi yang dimaksud dengan pengobatan itu adalah tidak dengan menggunakan herbal atau akupuntur. Kenapa pada orang zaman sekarang mereka sudah terlihat tua sekali pada saat usianya sudah mencapai 50 tahun. Nah, kemudian oleh penasihatnya dikatakan bahwa orang zaman dahulu, nah, tapi nanti dulu ya, kalau kita mengatakan zaman dahulu artinya Anda harus tahu bahwa kitab Huang Ti Neijing ini diperkirakan berusia 3.000 sampai 5.000 tahun yang lalu. Berarti pada saat dikatakan orang zaman dahulu itu jauh lebih lama lagi, berarti bisa sekitar 5.000 sampai 7.000 tahun yang lalu. Lalu dikatakan oleh penasihatnya bahwa orang zaman dahulu itu mampu untuk memelihara yin yang tubuhnya untuk bisa sesuai dengan alam. Satu, lalu kedua, mereka juga tidak memiliki satu kelekatan terhadap harta, terhadap kekuasaan, ataupun juga hal-hal yang bersifat duniawi. Jadi mereka hidup dengan sederhana, lalu kemudian juga mereka bisa hidup sesuai dengan yin yang. Nah, yang menarik lalu apa yang dimaksud dengan hidup selaras dengan yin yang? Di dalam bab yang ke-13 dikatakan bahwa mentransfer essence menjadi energi. Jadi Qing Pian Qi. Jadi dia mengubah dari Qing menjadi Qi. Dan di dalam kitab tersebut, di bab awal juga dikatakan bahwa perilaku orang-orang pada zaman dahulu, itu pada saat mereka mengalami situasi cuaca yang dingin, mereka bergerak, dan mereka mengolah tubuhnya. Jadi, Anda bayangkan pada zaman batu, waktu itu mereka sudah melakukan olah fisik dengan tujuan untuk memperoleh kehangatan dari tubuhnya, guna untuk bisa menghambat ganasnya musim. Karena memang dikatakan di dalam konsep pengobatan tradisional Tionghoa, ganasnya musim itu bisa mempengaruhi kesehatan. Dan sehingga pada saat orang mampu menjaga kesehatannya sedemikian rupa, terutama kalau di dalam bahasa Mandarin kita bilang cengci ya. Jadi qi yang sesungguhnya itu kemudian dia bisa pertahankan, maka semua efek dari penyakit dari musim itu tidak akan bisa mengganggu dia. Jadi sebenarnya isu tentang masalah wabah itu sudah menjadi isu ribuan tahun yang lalu. Dan faktor daripada emosi, stres, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh dokter Eka Wahyu itu memang betul sekali, itu nomor satu. Lalu yang kedua, bagaimana orang menjalani hidupnya dan melakukan aktivitas olahraga, dalam hal ini adalah Qigong, itu juga menjadi peranan yang penting. Dan yang menarik, tokoh-tokoh daripada pengobatan tradisional Tionghoa yang terkenal seperti Sun Shemiao, lalu kemudian Bianze yang hidup pada era dinasti Tang dan dinasti Song, itu ternyata mereka juga adalah tokoh-tokoh daripada pengobat tradisional Tionghoa yang juga menekankan pentingnya Qigong. Dan bahkan ada kitab-kitab yang juga menulis khusus pengobatan dengan Qigong. Nah, Bianze ini adalah salah satu tokoh yang terkenal, bahkan di saat dia yang terkenal pada saat dia mengobati seorang pangeran dari kerajaan yang sedang koma, lalu ditanya oleh orang yang duduk di sebelahnya, mereka diskusi tentang pengobatan tradisional Tionghoa. Bianze mengatakan dari 7 macam pengobatan klasik yang kuno, salah satunya dia masukkan adalah Taoyin, atau kalau dalam bahasa sekarang disebutnya adalah Qigong. Nah,
Kenapa cikung ini menjadi hal yang penting sebenarnya dan bisa dikatakan merupakan pengobatan tradisional yang bahkan lebih tua? Karena sebenarnya pencegahan itu adalah hal yang paling pokok yang hari ini akan kita bahas. Kalau dalam bahasa Mandarinnya Zhuweibing. Jadi pencegahan ini adalah penting. Karena apa? Kalau seandainya penyakit itu sudah sampai dan kita melakukan pengobatan, itu ibaratnya adalah kita mengatasi suatu kondisi pada saat sudah terjadi perang. Bagaimanapun perang itu akan membuat suatu kerugian. Karena Anda bisa bayangkan kalau perang, pasti gedung ada yang rusak, kemudian ada korban jiwa, dan untuk melakukan kembali revitalisasi dan restrukturisasi terhadap situasi sudah perang itu akan memakan biaya lebih besar lagi. Itu kenapa pencegahan itu menjadi penting. Nah, kembali ke tokoh Pienze tadi, saya mau menceritakan ada satu cerita yang menarik. Jadi Pienze ini suatu ketika pernah ditanya oleh Raja Wei ya. Jadi Raja Wei itu tanya, karena kebetulan Pienze ini dia punya dua bersaudara, mereka tiga bersaudara, jadi dia adalah yang paling kecil, dan tiga-tiganya ini adalah pengobat tradisional Tionghoa pada masa itu. Kemudian si Kaisar Raja Wei ini bertanya kepada Pienze, dari tiga bersaudara ini yang paling pinter siapa? Yang paling terkenal siapa? Lalu Pienze mengatakan, yang paling terkenal dan pandai itu adalah kakak saya yang nomor satu. Loh, kok bisa nomor satu? Kakakmu. Kenapa kok bukan kamu sendiri? Nah, ini menarik. Kenapa? Karena pada masa itu memang yang terkenal adalah Pienze. Nah, kemudian Pienze mengatakan, karena kakak saya yang nomor satu, sebelum penyakitnya ada, dia mengeradikasi akar dari penyakit. Nah, karena itu makanya dia tidak terkenal, karena tidak ada orang-orang di sekitar dia yang sakit. Nah, kemudian Raja Wei-nya manggut-manggut. Terus dia tanya, oke, kalau gitu yang terkenal kedua siapa? Nah, dia tebak kan, pasti kamu lah, Pienze kan. Ternyata tidak. Yang terkenal kedua itu adalah kakaknya yang nomor dua. Nah, Raja Wei-nya kaget lagi. Loh, kenapa kok yang terkenal kakakmu yang kedua? Karena pada saat penyakit ini baru pertama kali muncul ada, ya baru awal-awalnya dia mampu mengeradikasinya sehingga dia terkenal sebagai dokter atau kalau bahasa kita shinsei yang cuma jago ngobatin penyakit-penyakit minor. Makanya dia nggak terkenal. Ya, karena kejagoannya dalam pengobatan nggak terkenal karena pasiennya dia nggak sampai jadi parah-parah semua. Nah, kalau gitu kamu sendiri gimana? Raja Wei-nya tanya kan sama Pienze. Terus Raja Pienze-nya bilang, ya kalau saya yang paling bodoh. Loh kenapa? Karena pasien-pasien yang datang ke saya itu sudah parah semua. Karena dia sudah parah, saya obatin, mereka berasa senang karena dari kondisi mereka ngalamin sakit hancur-hancuran jadi baik, makanya saya jadi terkenal. Nah, ini cerita yang menarik. Ya, saya tahu bahwa Pienze dengan rendah hati mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Raja Wei, tetapi sebenarnya dia menggarisbawahi hal yang terpenting di dalam kesehatan, yaitu apa? Pencegahan. Pencegahan itu adalah sesuatu yang penting. Sehingga sebenarnya saya harapkan juga nanti dari acara ini dapat bermanfaat buat saudara-saudara semua, rekan-rekan semua, karena dengan Anda melakukan pencegahan, itu setidaknya akan membantu kualitas hidup Anda, karena setelah perang itu tetap remuk itu tidak enak. Kerugian itu akan besar sekali. Penelitian yang terakhir barusan saya cek di WebMD, ternyata orang-orang yang sudah kena COVID, ya dalam situasi pastinya sudah pernah masuk ke bangsal dan lain sebagainya, itu ternyata otaknya mengalami penuaan. Ya, jadi penurunan kemunduran daripada fungsi mental kognitifnya itu mendekati 10 tahun lebih tua. Nah, jadi hal itu bisa dipahami ya, mengingat situasi COVID bukan hanya kita bicara virusnya saja, tapi orang-orang yang terkena COVID juga mengalami kesulitan dengan masalah respirasi atau pernapasan. Oke, nah sekarang saya sudah menjelaskan tentang Qigong, kemudian tentang sejarah Qigong yang lama. Nah, karena Qigong itu usianya sudah ribuan tahun dan 7.000 tahun, kenapa saya bisa sampai pada angka sekitar 5.000 sampai 7.000? Karena satu artefak yang ditemukan paling tua itu adalah sebuah pot. Dan pot ini usianya sudah sekitar 7.000 tahun. Dan di pot ini ternyata ada lukisan
atau semacam apa namanya, ya namanya kalau orang bikin ini pot kan dia bikin pakai tangan ya, bukan lukisan. Bentuk gambar orang sedang melakukan gerakan cikung. Jadi Anda bisa bayangkan, jadi cikung itu usianya sudah tua sekali. Dan penelitian yang luar biasa yang berhubungan dengan cikung itu pada tahun 70 di daerah Changsha, itu dari makam Raja Ma Wangtui, sekarang dikenal sebagai makam Ma Wangtui, itu ditemukan ada satu scroll gulungan yang berisikan gambar-gambar orang sedang melakukan cikung. Nah, oleh dari sanalah kemudian asosiasi cikung untuk kesehatan di Tiongkok yang juga disupport oleh Kementerian Olahraga yang ada di sana, mereka mulai menyusun kembali dan merangkum kembali, dan sejak tahun 2000 mereka merumuskan 4 cikung klasik. Kenapa kok baru tahun 2000? Mengingat usia cikung itu sudah ribuan tahun, pastinya di masyarakat itu berkembang macam-macam jenis cikung. Ya kan? Nah, bahkan kalau kita mengatakan Patuan Chin sendiri yang merupakan salah satu cikung, variasi itu sudah banyak sekali. Nah, baru di tahun 2000 lalu kemudian dirangkum dari berbagai macam, lalu disimpulkan ada 4 jenis cikung klasik, yaitu Wu Jin Xi. Nah, Wu Jin Xi ini saya dulu waktu pertama kali belajar tentang TCM dan akupuntur, saya penasaran sekali karena apa? Karena bolak-balik nama Huato itu selalu disebut-sebut terus. Dan dikatakan dia adalah penemu daripada gerakan 5 binatang, cikung gerakan 5 binatang. Sampai saya penasaran. Nah, akhirnya ketemu, Wu Jin Xi. Nah, ini penting sekali, karena Huato itu adalah tokoh yang penting di dalam pengobatan tradisional Tionghoa yang mengembangkan cikung Wu Jin Xi dikaitkan dengan 5 unsur. Nah, lalu kemudian cikung yang hari ini kita bahas itu adalah Patuan Chin. Ya, lalu kemudian cikung klasik lainnya ada Liu Zhe, itu adalah cikung dengan, kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris itu adalah 6 syllable sound cikung, jadi cikung dengan menggunakan 6 suara untuk menstimulasi 6 elemen, bukan 6 elemen, 6 meridian utama. Lalu kemudian Yi Jin Qing. Nah, kalau Yi Jin Qing ini dari Shaolin. Gerakannya lebih banyak dengan peregangan dan lain sebagainya. Nah, kalau bicara tentang cikung, maka kita tidak bisa luput dari pengertian qi atau energi itu sendiri ya. Nah, jadi energi ini sendiri makin ke sini mau nggak mau itu akan berhubungan dengan ilmu pengobatan tradisional Tionghoa yaitu akupuntur. Nah, di dalam akupuntur fenomenanya ini semakin bisa dijelaskan karena makin ke sini pertanyaan-pertanyaan zaman dahulu, karena bagaimana sih logisnya ada anggota tubuh dari kita ditusuk dengan jarum itu lalu kemudian kok bisa merangsang dan memberikan efek terhadap kesehatan. Nah, sekarang dengan penelitian itu makin tercerahkan dan tentunya ilmu yang digunakan itu sudah lagi bukan ilmu biologi tetapi biologi dan fisika. Kenapa? Karena penjelasan tentang energi dan materi itu dipaparkan dengan baik di dalam fisika. Nah, jadi penelitian-penelitian terhadap akupuntur umumnya, lalu kemudian khususnya dengan cikung, itu sudah makin intensif dan energi tubuh manusia itu sudah bisa dipetakan. Nah, jadi kalau kita bicara tentang mekanisme energi tubuh manusia, kita mulai masuk ke dalam terang keilmuan, jadi bukan lagi masuk ke area klinik mistik atau yang sesuatu yang tidak bisa dijelaskan kembali. Nah, kalau kita bicara tentang cikung, maka tidak lepas dari meridian akupuntur. Nah, meridian akupuntur itu sendiri diteliti memang merupakan sistem jalur kelistrikan di dalam tubuh kita. Nah, sistem kelistrikan tubuh kita itu berada di dalam, melalui biofisika dijelaskan, berada di dalam jaringan ikat. Nah, jaringan ikat tubuh manusia itu kaya akan kolagen. Nah, sehingga sistem meridian itu bisa dipaparkan sebagai sistem kelistrikan tubuh komunikasi antar sel. Ini menarik. Jadi kalau kita bicara tentang cikung, mengolah energi, masuk akal. Karena kalau ditinjau dari ilmu fisika, sistem kelistrikan juga dipengaruhi oleh gerakan-gerakan tubuh. Ya, ini jadi menarik. Dan penelitian sudah banyak, sekarang energinya juga dipetakan bahwa ternyata tubuh manusia juga memancarkan apa yang disebut dengan biofoton.
Ya, dan biofoton sudah diteliti bahwa ternyata orang yang berlatih Qigong biofotonnya juga lebih besar. Penelitian yang lain yang juga menunjukkan aspek yang berhubungan dengan masa sekarang, yaitu isu di pandemi COVID, penelitian COVID, ya, menggunakan Qigong untuk pencegahan terhadap COVID juga sudah ada dilakukan pada tahun 2020 ini oleh Dr. Van Feng. Lalu yang menarik, yang digunakan juga untuk penelitian itu adalah Pat Wan Chin dan Liu Zhezue. Kenapa? Karena dipilih gerakan itu karena gerakannya sederhana, bisa diikuti oleh orang-orang yang lanjut usia. Karena kebanyakan yang memang lebih rentan resiko terkena COVID itu adalah kasus-kasus lanjut usia. Nah, lalu kemudian penelitian Qigong sendiri menunjukkan bahwa ternyata latihan Qigong itu juga mempengaruhi terhadap kapasitas respirasi juga. Oke, nah kalau kita bicara tentang kembali kalau kita bicara tentang energi, jadi Qigong itu sebenarnya terdiri atas 3 hal yang penting. Apa saja? 3 hal itu adalah gerakan, lalu kemudian intensi. Saya susah kalau menerjemahkannya sebagai konsentrasi ya, karena kalau konsentrasi berarti ada unsur apa ya namanya, fokus, ada tegang ya. Jadi Mohon lebih izin Pak Henry, waktunya 10 menit perhatian pada lagi. satu titik. Ya Pak Eri. Waktunya 10 menit lagi Pak Henry. Oh ya bagus, kalau gitu kita langsung latihan aja. Nanti kalau Ya. misalkan ada pertanyaan, nanti tanya jawab aja langsung ya. Tanya jawabnya nanti mungkin di sesi tanya jawab 3 narasumber sekaligus Pak Henry. Oke, sip. Ya, jadi saya jelaskan ya sedikit. Jadi di dalam Qigong itu ada gerakan, ada intensi, lalu kemudian ada napas. Nah, itu kenapa di dalam latihan Qigong nomor 1 yang diajarkan terlebih dahulu yang penting adalah gerakan. Ini yang seringkali banyak orang tanyakan pada saat berlatih Qigong, apakah saya perlu untuk latihan nafas terlebih dahulu? Di tahap awal tidak usah. Karena apa? Akan menjadi repot nantinya. Karena kalau Anda melakukan gerakannya dengan baik dan benar, itu sudah akan mampu memberi manfaat. Kenapa? Karena di dalam Qigong, tiap gerakan itu ada aspek kontraksi, bending, relaksasi, dan stretching. Nah, jadi tujuan yang dilakukan dalam Qigong pada saat Anda melakukan kontraksi, bending, relaksasi, dan stretching, itu akan menstimulasi titik akupuntur dan membawa darah menuju ke titik tertentu. Nah, itu merupakan gambaran daripada Taoyin. Contoh paling sederhana, saya berikan contoh, kalau di dalam Pat Wan Chin, itu ada gerakan memanah, seperti ini. Tangannya harus seperti ini, dan dia harus masuk begini. Nah, orang banyak yang nggak tahu tuh, terus tangannya begini saja. Nah, ini salah. Jadi tangan itu 3 jari harus masuk, ini masuk, dan ini lurus, membentuk angka 8. Kalau dalam bahasa Mandarin kan 8 begini. Nah, lalu kemudian tangan itu harus benar-benar 90 derajat. Jadi nggak boleh begini. Nah, ini harus begini. Nah, karena rangsangan daripada tekukan di daerah sini, ini banyak sekali titik-titik akupuntur, dan di mana terjadi kontraksi, maka darah akan keluar dari area tersebut, energi akan keluar dari area tersebut, menuju kepada titik-titik akupuntur tertentu. Nah, itu kenapa asal gerakan dilakukan dengan benar, maka manfaat itu sudah ada, dibandingkan kalau Anda terlalu fokus dengan hal lain, termasuk nafas, lalu Anda kemudian gerakannya salah, maka Anda tidak akan mendapatkan manfaat maksimal. Ya, itu contoh. Lalu yang kedua, saya nanti akan melakukan beberapa gerakan ada kuda-kuda juga. Tolong jangan terlalu rendah, jadi semampunya saja. Saya juga tidak akan memberikan contoh terlalu rendah. Dan yang pasti, lakukan gerakan kuda-kuda itu jangan melewati jari kaki. Nah, lalu kemudian yang ketiga yang ingin saya sampaikan pada saat nanti saya membungkuk, ya nanti ada gerakan yang membungkuk, lakukan semampunya. Dan di saat membungkuk itu jangan melengkung begini punggungnya. Punggungnya harus benar-benar lurus. Jadi tekukan di daerah panggul seperti ini, ya. Semampunya saja. Ya, nanti pelan-pelan kalau Anda berlatih di lain waktu dan kesempatan ada jodoh Anda berlatih, Anda bisa melakukan supaya lebih jauh lagi. Oke? Nah, sebenarnya Pat Wan Chin ini durasinya 12 menit, tetapi karena keterbatasan waktu kita akan berlatih yang versi 6 menit. Ya, mari kita mulai. Kita lakukan pemanasan terlebih dahulu.
Ya. Leher dianggukan terlebih dahulu. Bahu. Di dalam latihan Qigong pemanasan tetap perlu ya, untuk mengurangi resiko-resiko cedera. Pelan-pelan aja gerakannya. Sekitar ya, kita mulai. Saya akan putarkan musiknya supaya makin seru. Yang penting dalam Qigong adalah menenangkan pikiran terlebih dahulu ya. 健身气功八段锦。左脚分开，松劲站立，掌抱腹前，屈膝下蹲，呼吸自然，一手丹田，两手托天，理三焦，上托。 下落，托，落，左右开弓四射雕，搭腕，开弓，分手，并步，搭腕，开弓。 分手，收脚，调理脾胃需单举、上举、下落，举，落，母劳膝伤望后桥。 起身，后桥，转正，起身，后桥，转正，摇头摆尾续下，上托。 下按，起身，
头来尾，起身，左倾右旋，摇头来尾，两手攀足固肾腰，侧举，下按，上举，下落，反穿，不运，攀足，举，落，穿，磨，攀，落，穿，磨，攀，举，攒拳入目增气意，开步，冲拳，抓握，回收，冲，抓，收，背后七边百病消，提踵，颠足，提，颠，提，颠，两掌外开，合于腹前，手下落，练功结束。Itu tadi contoh latihan Patuan Chin. Ya. Jadi di dalam latihan-latihan Patuan Chin itu nanti efeknya apa saja ada. Jadi misalkan contoh gerakan tadi yang awal. Ya, ini jurus pertama. Ini adalah untuk regulasi daripada Sanjiao. Ya, Sanjiao itu 3 segmen daripada tubuh, yang ini berhubungan dengan area respirasi, paru-paru dan jantung, area tengah ini bicara area pencernaan, lalu area bagian bawah itu bicara dengan area eliminasi. Ya. Nah, 3 ini itu harus sinkron. Nah, di dalam jurus ini dibantu. Kondisi-kondisi seperti apa? Ya, misalnya gangguan pencernaan, lalu kemudian ada stres, kalau di dalam bahasa pengobatan tradisional Tionghoa, disebut juga misalnya stagnasi qi hati. Ini sebagai contoh daripada aplikasinya kalau di dalam kesehatan. Tapi kalau misalkan dilakukan secara rutin semua jurus, ya Patuan Chin, maka bisa membantu optimalisasi kesehatan dengan memastikan sistem energi di tubuh kita itu bisa mengalir dengan baik.